Abraham adalah seorang tokoh penting dalam kerajaan Allah. Kenapa demikian? Kenapa Abraham begitu penting? Karena ia menjadi bapa bagi banyak orang segala bangsa. Dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia menjadi bapa bagi orang Yahudi. Dia menjadi bapa bagi kita sebagai orang Kristen. Dia menjadi bapa bagi orang Muslim, orang Islam yang mereka kenal sebagai Nabi Ibrahim. Jadi ada 3 agama besar di dunia yang mengakui Abraham sebagai bapa orang beriman. Dan bukan tanpa dasar Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Sebelumnya Abraham mengalami sebuah ujian, pergumulan yang begitu besar. Mungkin kita di sini tidak pernah mengalami hal yang sama. Ya. Pada waktu masih muda-muda, Allah menjanjikan kepada seorang anak dan menjadi bapa banyak bangsa melalui istrinya Sarah. Dan pada umur sekitar 99 tahun dan istrinya sekitar 70 tahun, Sarah istrinya mengandung dan lahirlah Ishak. Bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang diberkati oleh Allah. Saudara-saudara, lanjut cerita. Pada suatu waktu Allah menguji Abraham untuk mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Anak tunggalnya Ishak. Anak yang kepadanya Allah berjanji bahwa melalui Ishak keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan Ishak disebut sebagai anak perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Allah meminta anak itu, saudara-saudara. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, apakah Abraham bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan daripada mengasihi Ishak. Jadi tujuannya pertama adalah untuk membuktikan bahwa Abraham sungguh-sungguh mengasihi Allah daripada mengasihi Ishak. Kemudian tujuan yang kedua Allah melakukan itu adalah untuk membuktikan bahwa pengharapan perjanjian penggenapan tetap kepada Allah dan bukan bergeser kepada Ishak. Dan bukan berarti bahwa Allah tidak tahu bahwa Abraham beriman, tapi untuk membuktikan kepada kita bahwa Abraham betul-betul bapa orang beriman. Andai kata Allah tidak melakukan itu, maka tidak akan menginspirasi orang Yahudi, orang Kristen dan orang Muslim bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Saudara-saudara sekalian, namun dalam ujian yang dilakukan Allah kepada Abraham, ternyata Abraham lulus. Abraham lebih mengasihi Allah, menaruh harapannya kepada Allah daripada kepada Ishak. Jadi terbukti sewaktu Ishak mengatakan, "Ayah, kayu sudah siap, api sudah siap. Tapi di manakah anak domba yang akan dikorbankan itu?" Timba Abraham, "Noah, anakku, Allah yang akan menyediakan." Itu berarti bahwa pengharapan diletakkan kepada Allah. Cobalah bayangkan kalau kita di posisi Abraham, anak yang satu-satunya, walaupun ada saudaranya yang lain, tapi anak perjanjian adalah Ishak, dan Allah meminta. Lalu dia berjalan selama 3 hari, kira-kira dari sini ke Polewali. Nah, maka di Meloto dari sini ke Polewali 3 hari. Jadi mereka berjalan selama 3 hari. Dan 3 hari itu adalah waktu yang panjang. Waktu yang diberikan kepada Abraham untuk berpikir
apakah dia tega membunuh anaknya atau tidak. Ternyata tekad Abraham untuk mempersembahkan Ishak tidak berubah. Tetap dia mau mempersembahkan kepada Allah. Dengan kesadaran bahwa di dalam Allah ada kebangkitan. Ya. Sewaktu sampai, Ishak katakan, Bapa, mungkin dengan penuh kelembutan dia katakan, Bapa, kayu sudah siap, api sudah siap, tapi di mana anak domba itu? Abraham katakan, Allah akan menyediakannya. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Dalam penyembahan, saudara, api sudah ada, yaitu roh inspirasi dari Tuhan sudah ada dalam kehidupan pribadi kita. Kayu sudah ada, atau fasilitas ibadah sudah ada, waktu sudah ada. Tapi di manakah anak domba itu? Di manakah hati kita untuk betul-betul menyembah kepada Tuhan? Itu penting. Kayu, api, dan anak domba. Atau roh, penyemangat, fasilitas, dan hati kita harus siap untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkat kelulusan Abraham, dia dijuluki sebagai bapak orang beriman. Semua orang mengakui Abraham sebagai bapak orang beriman, karena memang Abraham pantas mendapatkan pengakuan itu. Abraham pantas melakukan dan mendapatkan pengakuan sebagai bapak orang beriman, karena telah tahan uji. Yesus Kristus, saudara, adalah juru selamat kita. Kenapa disebut juru selamat? Karena dia telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita. Dan Yesus memang pantas untuk mendapatkan pengakuan dan pujian serta kemuliaan sebagai juru selamat kita. Karena memang benar, dia adalah juru selamat kita. Sekarang kita sebagai orang Kristen adalah pengikut Yesus. Dengan apakah kita pantas untuk disebut sebagai pengikut Yesus? Apakah kita pantas mendapatkan pengakuan itu sebagai murid Yesus yang sejati? Yesus yang penuh dengan kerendahan, Yesus yang penuh dengan keadilan, Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Lalu mungkin kita sebagai manusia tidak sama dengan Yesus. Tidak penuh dengan belas kasihan, tidak penuh dengan kelemah lembutan, tidak penuh dengan kerendahan hati. Yang ada dalam hati kita hanya kedengkian, perselisihan dan sebagainya. Pantaskah kita disebut sebagai pengikut Yesus? Saya tidak sedang menghakimi kita, saudara-saudara. Tapi memang ada orang Kristen yang seperti itu. Menyebut dirinya Kristen tapi tidak hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Apa yang diajarkan oleh Yesus sebagai yang diikuti. Jadi kita harus hidup, belajar untuk hidup dengan sebaik-baiknya, supaya kita layak mendapatkan pengakuan sebagai murid Yesus. Pasti ada yang bertanya sekarang, atau pasti ada yang mengatakan begini, Yesus kan Tuhan, Yesus debata, Yesus Tuhan, 100% Tuhan, saya adalah manusia yang penuh dengan dosa, saya adalah keturunan Adam, tidak mungkin saya bisa hidup seperti Yesus. Ya kan? Pasti ada yang mengatakan begitu. Tapi ingat saudara-saudara, Abraham sebelum dijuluki sebagai bapak orang beriman juga pernah jatuh ke dalam dosa. Bayangkan sudah umur 80 tahun, sudah nenek-nenek, istrinya mungkin sudah umur 60 tahun. Ya, sementara ada janji kepadanya bahwa melalui istrinya dan dia akan mendapatkan keturunan, sementara sudah umur sekian 80 tahun belum mendapat keturunan. Ya, maihahu. Lalu dia tidur dengan bujangnya atau sabuakna Sarah, lalu melahirkan Ismail. Itulah dosa Abraham. Kepercayaannya kan janji Allah itu bergeser. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Abraham lulus dalam ujian ini.
Jadi walaupun dulu pernah jatuh ke dalam dosa, tapi pada akhirnya terbukti bahwa Abraham beriman kepada Allah. Walaupun dulu dan sekarang kita sering melakukan dosa, tapi kita harus berupaya untuk pada akhirnya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan dengan demikian kita pantas untuk mendapatkan pengakuan sebagai murid Yesus yang sejati. Oleh karena itu berupayalah untuk pada akhirnya nanti kita akan berupaya dan kita akan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, kerendahan hati dan segala kebaikan seperti Yesus guru kita. Apakah kita menunggu besok, atau lusa, atau tahun depan, atau 10 tahun lagi untuk hidup sesuai dengan perintah Yesus? Jangan. Jangan begitu. Karena siapa tahu Yesus datang sebentar sore. Siapa tahu kita mati sebentar sore, tidak ada kesempatan untuk hidup di dalam kekudusan. Untuk itu mulailah dari sekarang. Mulai hari ini. Setelah kita melangkah ke dalam kehidupan kita, hiduplah, belajarlah untuk hidup di dalam kekudusan. Supaya pada akhirnya kita dijumpai menjadi murid-murid yang sejati, yang pantas mendapatkan pengakuan sebagai orang Kristen. Amin.